Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gito Abikapin kali ini akan menyampaikan rahasia sudut-sudut Masjidil Haram. Namun sebelumnya silahkan subscribe dan share agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi adalah masjid terbesar di dunia. Tidak semua tempat dijelajahi oleh jamaah haji dan umroh Indonesia dan negara-negara yang lain. Padahal sudut-sudutnya mempunyai banyak rahasia. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Kita perhatikan. Nomor 1 adalah tempat Hajar Aswad. Yang kedua, pintu Ka'bah. Yang ketiga, talang air atau Mishrab Rahmah. Yang keempat, pondasi Ka'bah. Yang kelima, Hijri Ismail. Yang keenam adalah Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nomor 7, Makom Ibrahim. Nomor 8, Rukun Hajar Aswad, karena letaknya di Hajar Aswad. Nomor 9, Rukun Yamani, karena mengarah ke negara Yaman. Nomor 10, Rukun Sam'i, karena mengarah ke negara Syam. Nomor 11, Rukun Iraki, karena mengarah ke negara Irak. Dan nomor 12 adalah Kiswah Ka'bah, atau bahasa kitanya kelambu atau penutup Ka'bah. Dan nomor 13 adalah garis arah pertama kali dimulainya tawaf. Sehingga kalau kita memutari Ka'bah dari garis ini hingga sampai garis ini kembali, itu dihitung 1 putaran. Dan biasanya di pojok urutan garis ini ada lampu hijau sebagai petanda. Oke, kita kumpas satu persatu. Hajar Aswad bertempat di sebelah timur Ka'bah, diyakini sebagai batu yang berasal dari surga. Konon, dulu Hajar Aswad berwarna putih. Akan tetapi karena banyak sekali diciumin oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, maka batu ini menjadi warna hitam karena dosa-dosa dari manusia. Batu ini berubah menjadi warna hitam karena menghisap dosa-dosa dari manusia. Ketika berkunjung ke Masjidil Haram, jamaah disunahkan untuk menciumnya. Namun, jika tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri, karena banyak mudaratnya. Cukup dengan menyentuhnya atau memberikan isyarat dengan tangan atau jari. Makom Ibrahim, tempat ini berada di dalam Masjidil Haram, tepatnya di sisi timur Ka'bah atau di depan pintu Ka'bah. Meskipun bernama Makom Ibrahim, tempat ini sebenarnya bukanlah makam dari Nabi Ibrahim, melainkan sebuah pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ketika berkunjung ke Tanah Suci atau ke Masjidil Haram, jamaah disunahkan untuk sholat di sisi belakang Makom Ibrahim seusai melaksanakan tawaf. Yang dikasih warna merah ini adalah Hijri Ismail. Sejarahnya adalah tempat tinggal dari Nabi Ismail, dibangun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Ka'bah sendiri dibangun oleh Nabi Ibrahim yang merupakan ayah daripada Nabi Ismail, termasuk bangunan suci umat Islam. Ketika berada di tempat ini, disunahkan untuk sholat dengan mengenakan ihram, lalu menghadap ke arah Mihzab Ar-Rahman. Sholat di Hijri Ismail diyakini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Mihzab Ar-Rahman adalah sebuah talang yang berada di atas Ka'bah. Ketika di sini, jamaah dianjurkan untuk berdoa dengan menghadap mihzab. Orang Indonesia menyebutnya talang emas. Sodarwan adalah bagian yang terdapat di sekeliling dinding Ka'bah, tepatnya bagian bibir bawah pondasi Ka'bah. Multazam adalah bagian dari Masjidil Haram yang diyakini merupakan tempat yang paling mustajab.
untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini berada di antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah. Begitu istimewanya, sehingga tidak heran tempat ini diburu oleh seluruh jamaah haji dan umroh setelah mengerjakan tawaf untuk berdoa di depannya. Rukun Yamani berada di sisi tepatnya sebelum Hajar Aswad dari arah dilakukannya tawaf. Tempat ini berada di arah Yaman, oleh karena itu dinamakan dengan rukun Yamani. Ketika berada di rukun Yamani, jamaah dianjurkan untuk mengusapnya ketika tawaf. Namun jamaah tidak disyariatkan untuk mencium atau mengarahkan isyarat tangan ataupun mengusapkannya tangan ke wajah usai mengusap rukun Yamani. Ya, itu tadi sudut-sudut Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam dari seluruh dunia yang harus kita ketahui. Baik, itu saja. Terima kasih. Dan saya akan membuat video satu lagi, sisi lain sudut-sudut Masjidil Haram yang belum pernah diketahui, bagian kedua. Terima kasih.